Cia, aku suka sama kamu. Kamu suka nggak sama aku? Cia juga suka sama kamu, Elliot. Serius, Cia? Kata Mama Elliot kalau dua orang saling suka dan mencintai bisa nikah. Gimana kalau kita nikah aja? Tapi kan kita baru umur 7 tahun, Mang boleh. Kamu tenang aja, Cia. Aku nggak sembarangan kok. Aku bakal ngomong ke papa kamu buat minta izin, Cia. Oke deh. Selamat sore, Om. Sore juga, Nak Elliot. Ada apa ya? Jadi begini, Om. Maksud kedatangan saya kemari ingin melamar Cia, anak Om. Dasar, kalian tuh masih bocah. Emang udah siap jadi suami istri? Terus nanti habis nikah mau tinggal di mana? Rumah Elliot banyak kok, Om. Tinggal Om pilih aja mau yang mana. Waduh. Oke, tapi kamu masih kecil loh, Elliot. Belum cukup umur buat bekerja. Kalau nggak ada penghasilan, mau makan apa kalian? Harusnya dari wanita Elliot cukup sih, Om. Wanita Elliot kan 700 juta seminggu. Buset. Lebih gede dari gaji gua dong. Oke, Om lihat-lihat. Sepertinya kamu udah cukup matang yang memikirkan hal ini. Betul, Om. Baik. Lalu bagaimana jika kalian punya anak? Apakah kalian bisa mengurusnya? Sejauh ini kami memang belum beruntung untuk memiliki anak, Om. Hah? Gimana maksudnya? Loh, Om. Loh, Papa Cia kenapa, Elliot? Kayaknya bapak kamu ngantuk banget ya sampai tiduran di lantai gitu. Bangun, Pak, nanti masuk angin loh. Oh iya, ngomong-ngomong gimana anak kita, Cia? Belum dapet nih, Elliot. Pokoknya anak kita harus warna pink. Udah ya Juliet, aku ngantuk, aku tidur dulu. Lanjut besok lagi ya di sekolah. Aku harus bangun pagi, ada rapat OSIS soalnya. Oh ya udah, bye. Hah? Loh? Ini beneran langsung ditutup. Coba telepon lagi deh. Halo. Juliet, kamu mau sematin teleponnya? Tadi kan katanya kamu ngantuk. Iya. Terus katanya kamu juga mau tidur. Iya, tapi Tapi apa? Udah, besok kamu rapat OSIS pagi loh. Ntar kamu telat lagi. ya udah, love you-nya mana? Love you. Hah? Loh. Dia kenapa? Gua salah apa? Apa dia marah ya? Tapi perasaan gua nggak ngapa-ngapain. Telepon lagi lah. Apa lagi? Kamu ngambek ya sayang? Enggak, aku nggak apa-apa. Udah ya. Enggak. Ini mesti ada sesuatu. Gue yakin pasti ada yang gak beres. Dia kayak bukan Juliet yang gue kenal. Biasanya Juliet kan manja. Kalau mau tutup telepon, kamu dulu, manis banget, jangan matang. Tifa, Pian, bangun Pian. Lu harus temen gue kalau Juliet. elah. Hah, lu gila ya soalnya jam 3 subuh lo mau diusir bapaknya? Ya makanya gue bawa lu buat jadi tumbal. Kecil. Idenya tuh sekarang lagi situasi gawat darurat ya. Besok bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Semua persiapan udah beres kan buat acara pensi nanti? Anak band udah pada standby semua kok, Tifa. Baru aja aku cek. Cowok-cowok pada mau tampil konser ya? Mimi nggak mau tahu ya. Pokoknya Mimi harus duduk di kursi penonton paling depan supaya mereka makin semangat pas lihat Mimi yang cantiknya natural, alami dan nggak dibuat-buat ini. Sudah mau buru-buru. Udah pernah ngerasa citra belum tuh mulut? Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi takut sih. Kalian cewek-cewek pasti cuma FOMO kan? Mana mungkin kalian tahu lagu-lagu anak band? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang hafal lagu band paling hits dan terkini? Mendingan lo hafalin doang sebelum gue bikin lo menghadap kayak maha kuasa. Sabar, Tifa, sabar. Iya, kalau kalian nggak percaya, Mimi bisa buktiin kok. Mimi bakal nyanyi satu lagu dari penyanyi paling terkenal sedunia, Justin Bieber. Judulnya Deposito. Lo mau nyanyi apa? Nabung, gue lempar celengan juga lo. Sabar, Tifa, sabar. Deposito, kue lempar piscok cilok deposito. Gagang 2 3 kaos kado-kado. Deposito. Diam. Lo dari tadi nyanyi gak jelas gitu, anak kesebas dulu pakai yogurt. Iya, aku juga mau, Tifa. Bagi dong. Nih, lo pilih dah mau yang mana. Sumpah, itu tuh seenak gitu. Aku suka, soalnya nata kokonya banyak banget. Yummy. Yoi, panas-panas gini tuh nyegerin banget, plus kenyangin pula. Masih ada nggak? Bisa punya Mimi aja, masih sisa dikit. Mimi suapin ya. Manis kayak kamu. Dasar bucin. Woi, ngomong mulu, ntar lagi maghrib, tak kesambet lo. Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh. Dan gak akan bisa sembuh. Namanya pocong wedon, tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dilakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirnya seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Biko gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina, kata tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah, masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbah Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan.
Lalu ia menjemput ajalnya setelah Batrejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Ada. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni. Di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter. Yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo. Hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Tren musik 70-an tuh apa woy? Gue cuma tahu tren statue yang lewat FVP mulu. Luna cari di Google sih katanya disco Tifa. Kalian pernah dengar klub disco ozone di Filipina nggak? Enggak tuh Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub Disco Ozone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh, pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar. Menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras, disertai suara jeritan dan tangisan yang menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding woy. Bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari, terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu, dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Let it go! Let it go! Udah Celo, udah please. Sakit kuping Koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Tapi Celo sukanya Frozen ini, Kia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt, sang pendiri Disney, tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker paru-paru? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan. Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya, saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam, digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol. Ye, lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Itu sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abangnya ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Pada tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding sih ya. Guys, kalian denger gak? Aneh. Padahal bajuan kita lucu-lucu, kok nggak laku ya? Iya, Cia juga sampai capek loh live di TikTok 3 jam gini. Baru-baru ada yang beli, yang nanya-nanya aja sepi. Sabar ya Kia, demi nilai tugas praktek ekonomi kita. Mana yang nonton cuma 1. Serius, nama akunnya Elliot Stophouse. Semangat ya Cia, aku akan selalu mendukungmu.
Bantuin kita dong kok, please. Ada ide gak? Kemarin sih lewat FYP mas-mas ganteng jual mati gitu, rame banget loh. Ih, Cia tahu tuh yang suka digombalin sama penonton sampai mas-masnya salting kan? Yoi, puluhan kah yang nonton live mereka. Kalau gitu... Kok perasaan gue nggak enak ya? Woi bro, lu nganggur kan? Nih, Lu aja, gue nggak bakat dagang. lo mau video celo pas baru belajar jalan gak? Udah, kalian cewek-cewek istirahat dulu Gi, makan dikatin serahin aja ke kita. Kok Cia agak khawatir ya, Celo? Tuh kan? Kok kamu diam aja sih, Axel? Ada yang beli nggak? Kamu juga Elliot, kenapa malah tidur? Ngantuk. Aduh, ternyata modal tambah ganteng aja nggak cukup. Lo. Kenapa kok? Lihat yang nonton. Buset, 17.000. Bentar. Gua udah book video, ayo. Ini 37 juta dari mana, woi? Coba kita tonton siaran ulangnya deh. Alamak, giftnya. Guys, daripada susah-susah, mendingan kita jual Axel aja gimana? Lebih cuan gak sih? Gas!